Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. Ketika suara rakyat tak lagi didengar, jalanan berubah jadi medan pertempuran. Dari Sri Lanka hingga Uni Soviet, sejarah mencatat kekuasaan bisa tumbang hanya oleh satu kata, demo. Dalam video ini, Cakrif akan mengajak kalian menyusuri 7 kisah dramatis tentang pemerintah yang runtuh karena gelombang demonstrasi besar-besaran. Dari mahasiswa Indonesia yang mengguncang Orde Baru, hingga rakyat Iran yang menggulingkan monarki berusia ratusan tahun, dan rakyat Sri Lanka yang menyerbu istana presiden karena krisis ekonomi. Setiap kisah adalah bukti bahwa kekuatan sejati ada di tangan rakyat. Video ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah pengingat bahwa sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani bersuara. Inilah 7 pemerintah yang tumbang karena gelombang demonstrasi besar-besaran. Dari Asia hingga Eropa, dari Timur Tengah hingga Nusantara. Kita mulai dari nomor 7. Nomor 7. Pemerintah Sri Lanka, 2022. Tahun 2022, Sri Lanka bukan sekadar krisis. Negara itu bangkrut, cadangan devisa habis, utang luar negeri menumpuk hingga lebih dari 51 miliar dolar AS. Pemerintah tak mampu membayar impor. Akibatnya, bahan bakar langka, listrik padam berjam-jam, obat-obatan tak tersedia, dan harga pangan melonjak 3 kali lipat. Rakyat kelaparan, anak-anak tak bisa sekolah, rumah sakit lumpuh, dan di tengah penderitaan itu, suara rakyat mulai menggema. Protes kecil berubah jadi gelombang besar. Dari desa hingga ibu kota, rakyat bersatu. Mereka tak hanya menuntut perubahan. Mereka menuntut keadilan. Presiden Gotabaya Rajapaksa, yang dituduh melakukan salah urus dan korupsi, menjadi simbol kemarahan nasional. Demonstrasi berlangsung berbulan-bulan, hingga pada tanggal 9 Juli tahun 2022, sejarah mencatat momen yang tak terlupakan. Ribuan warga menyerbu istana presiden. Mereka berenang di kolam mewah, duduk di sofa kekuasaan, bahkan tidur di ranjang pemimpin negara. Dunia tercengang. Sri Lanka menjadi simbol bahwa ketika rakyat lapar, mereka tak akan diam. Gotabaya Rajapaksa kabur ke luar negeri. Pertama ke Maladewa, lalu ke Singapura. Ia mengundurkan diri dari jarak jauh. Pemerintah runtuh, kabinet bubar, negara tanpa pemimpin, tapi rakyat tetap berdiri. Kejatuhan Rajapaksa bukan akhir. Ranil Wickremesinghe, yang kemudian menggantikannya, juga menghadapi tekanan besar. Ia berusaha menstabilkan ekonomi, namun bayang-bayang krisis dan kemarahan rakyat masih membara. Sri Lanka adalah pengingat bahwa kekuasaan bukan milik istana, tapi milik rakyat. Dan ketika rakyat bersatu, tak ada benteng yang terlalu kokoh untuk digulingkan. Nomor 6. Pemerintah Ukraina, 2014, November tahun 2013. Presiden Viktor Yanukovych membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia menolak perjanjian dagang dengan Uni Eropa, dan memilih mendekat ke Rusia. Bagi rakyat Ukraina, itu bukan sekadar politik. Itu pengkhianatan. Mereka turun ke jalan, awalnya damai. Tapi ketika aparat mulai memukul mundur demonstran, suasana berubah. Lapangan Maidan di jantung Kiev menjadi medan perlawanan. Tenda-tenda didirikan, musik revolusi bergema, dan di balik nyala lilin, kemarahan membara. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bentrokan makin sengit, lebih dari 100 orang tewas. Mereka disebut Heavenly Hundred, para martir revolusi. Dunia menyaksikan, tapi tak bisa menghentikan darah yang tumpah. Februari tahun 2014, Yanukovych tak lagi punya kendali. Ia melarikan diri ke Rusia. Gedung pemerintahan kosong, Ukraina tanpa presiden, tapi rakyat tak gentar. Mereka memilih jalan baru, jalan yang penuh risiko. Revolusi Euromaidan bukan akhir, justru awal dari babak kelam. Rusia merespons cepat, Crimea dianeksasi, konflik bersenjata meletus di Donbas. Ukraina terpecah, ribuan nyawa melayang, jutaan jadi pengungsi. Ukraina berubah selamanya, dari negara yang terbelah menjadi bangsa yang berjuang untuk arah baru. Tapi harga yang dibayar adalah luka yang belum sembuh hingga hari ini. Nomor 5. Pemerintah Tunisia, 2011. Namanya Mohamed Bouazizi. Usianya 26 tahun.
Ia bukan tokoh politik, bukan aktivis. Hanya seorang pedagang buah keliling. Tapi tindakannya mengguncang dunia. Pada Desember tahun 2010, gerobaknya disita oleh aparat. Ia dipukul, dihina, dan dipermalukan di depan umum. Tak ada jalan keluar, tak ada keadilan. Di depan kantor pemerintah, Bouazizi menyiram tubuhnya dengan bensin, lalu menyalakan api. Tubuhnya terbakar, tapi yang menyala bukan hanya api, melainkan kemarahan seluruh bangsa. Protes meledak. Dari kota kecil Sidi Bouzid, gelombang demonstrasi menyebar ke seluruh Tunisia. Rakyat menuntut lebih dari sekadar keadilan untuk Bouazizi. Mereka menuntut perubahan sistem. Mereka menolak korupsi, pengangguran, dan represi yang telah berlangsung puluhan tahun. Presiden Zine El Abidine Ben Ali, yang telah berkuasa selama 23 tahun, mencoba meredam amarah rakyat. Ia menjanjikan reformasi, tapi janji itu datang terlambat. Tanggal 14 Januari tahun 2011, Ben Ali melarikan diri ke Arab Saudi. Ia meninggalkan istana, meninggalkan kekuasaan, dan meninggalkan negara yang sedang terbakar oleh semangat revolusi. Tunisia berubah, rezim otoriter tumbang, rakyat merasakan kebebasan berbicara untuk pertama kalinya. Tapi revolusi ini bukan hanya milik Tunisia. Apa yang terjadi di Tunisia menjadi percikan awal dari gelombang besar, Arab Spring. Satu negara bangkit, lalu menyulut keberanian di Mesir, Libya, Yaman, Suriah. Dunia Arab berguncang, rezim-rezim lama mulai goyah. Dan semua itu, dimulai dari seorang pedagang buah yang merasa tak didengar. Mohamed Bouazizi tak pernah tahu bahwa tindakannya akan mengubah sejarah. Tapi Tunisia membuktikan, suara kecil bisa menjadi gema besar. Dan ketika rakyat bersatu, bahkan api pun tak bisa menghentikan harapan. Nomor 4. Pemerintah Indonesia, Reformasi 1998. 3 dekade lebih, Soeharto memegang kendali negeri ini. Ia membangun stabilitas, tapi juga membungkam suara-suara yang berbeda. Ketika krisis moneter melanda Asia tahun 1997, Indonesia ikut terpuruk. Rupiah jatuh bebas, harga sembako melonjak, lapangan kerja menghilang. Rakyat mulai bertanya, kemana arah bangsa ini? Jawaban tak kunjung datang, yang muncul justru kemarahan. Mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan. Mereka tak hanya menuntut solusi ekonomi. Mereka menuntut perubahan sistem. Mereka menuntut reformasi. Tanggal 12 Mei tahun 1998. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak saat aksi damai. Darah mereka menjadi pemicu gelombang kemarahan yang tak terbendung. Jakarta terbakar, kerusuhan menyebar ke berbagai kota. Penjarahan terjadi, gedung-gedung hancur, dan yang paling menyayat, kekerasan terhadap perempuan Tionghoa. Luka yang tak pernah benar-benar sembuh. 15.000 mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Mereka menolak mundur. Mereka menuntut satu hal, Soeharto harus turun. Tekanan datang dari segala arah. Dari rakyat, dari elit politik, bahkan dari luar negeri. Tanggal 21 Mei tahun 1998. Di Istana Merdeka, Soeharto akhirnya menyerah. Ia mengumumkan pengunduran dirinya. Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih. Era Orde Baru berakhir. Era reformasi dimulai. Indonesia memasuki babak baru. Demokrasi mulai tumbuh. Kebebasan pers dibuka. Pemilu langsung diperkenalkan. Tapi reformasi bukan kemenangan yang utuh. Di balik euforia, ada trauma. Ada luka Mei 98 yang masih menganga. Ada pertanyaan yang belum dijawab. Ada keadilan yang belum ditegakkan. Reformasi adalah titik balik, tapi juga pengingat bahwa perubahan besar selalu menuntut keberanian, pengorbanan, dan ingatan yang tak boleh dilupakan. Nomor 3. Pemerintah Mesir, Revolusi 2011. Tanggal 25 Januari tahun 2011. Di tengah hiruk-pikuk Kairo, suara rakyat mulai menggema. Mereka tak membawa senjata, hanya tuntutan, hanya keberanian. Mereka berkumpul di Tahrir Square, sebuah titik yang akan mengubah sejarah Mesir. Hosni Mubarak telah berkuasa selama 30 tahun. Ia memimpin dengan tangan besi. Sensor media, hukum darurat, dan aparat yang brutal menjadi wajah sehari-hari rakyat Mesir. Korupsi merajalela, pengangguran tinggi, harga bahan pokok melonjak. Tapi suara rakyat terus dibungkam.
Tapi hari itu berbeda, ribuan orang turun ke jalan, lalu menjadi jutaan. Mereka menolak mundur, mereka menolak takut. Tahrir Square berubah menjadi simbol perlawanan. Selama 18 hari, mereka bertahan di bawah terik matahari, di tengah hujan peluru, dan ancaman kekerasan. Internet diputus, telepon diblokir, tapi semangat tak padam. Aktivis muda menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan. Dunia menyaksikan dari layar kecil, bagaimana rakyat Mesir menantang kekuasaan. Tanggal 11 Februari tahun 2011, Hosni Mubarak akhirnya menyerah. Ia mundur dari jabatan presiden. Kekuasaan diserahkan kepada militer. Tahrir Square meledak dalam sorak-sorai. Tangis haru, pelukan antar warga. Mereka menang, setidaknya, untuk saat itu. Tapi revolusi bukan akhir, justru awal dari babak baru yang penuh tantangan. Pemerintahan berganti, harapan tumbuh, namun konflik tak berhenti. Presiden terpilih, Muhammad Mursi, digulingkan oleh militer. Ketegangan kembali membara, Mesir terjebak dalam siklus kekuasaan dan perlawanan. Revolusi 2011 membuktikan satu hal, kekuatan rakyat bisa mengguncang istana. Tapi membangun demokrasi, jauh lebih sulit daripada menjatuhkan tirani. Mesir tak pernah sama lagi. Tahrir bukan sekadar alun-alun, ia adalah saksi bahwa keberanian bisa lahir dari penderitaan. Dan bahwa suara rakyat, tak pernah benar-benar hilang. Nomor 2. Pemerintah Iran, Revolusi 1979. Iran, akhir dekade 70-an. Di balik gemerlap istana dan parade modernisasi, rakyat hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan. Shah Muhammad Reza Pahlavi memimpin dengan gaya barat yang mewah, tapi di balik itu, korupsi merajalela, kesenjangan sosial melebar, dan kebebasan sipil dibungkam oleh polisi rahasia SAVAK. Ketidakpuasan tumbuh pelan-pelan, lalu meledak. Demonstrasi yang awalnya terpisah-pisah berubah menjadi gelombang nasional. Masjid, kampus, pasar, semua jadi titik perlawanan. Rakyat tak lagi takut. Di tengah kekacauan, satu nama mulai menggema, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ulama yang diasingkan ke Paris, tapi suaranya menembus batas. Lewat kaset dan radio, ia menyerukan revolusi. Dan rakyat mendengarkan. Tanggal 16 Januari tahun 1979, Shah meninggalkan Iran. Ia terbang ke luar negeri, meninggalkan tahta yang mulai runtuh. 2 minggu kemudian, tanggal 1 Februari Khomeini kembali ke tanah air. Disambut jutaan orang, seperti pahlawan yang pulang dari pengasingan. Tanggal 11 Februari tahun 1979, rezim monarki resmi tumbang. Republik Islam Iran lahir, sebuah negara baru, dengan ideologi baru, dan pemimpin spiritual sebagai kepala negara. Dunia terkejut, Barat kehilangan sekutu penting, Timur Tengah berubah arah. Tapi revolusi ini bukan sekadar pergantian kekuasaan. Ia adalah penolakan terhadap dominasi asing, penolakan terhadap gaya hidup yang dianggap menjauh dari nilai-nilai Islam, dan penegasan bahwa rakyat bisa menentukan nasibnya sendiri. Revolusi Iran 1979 bukan hanya milik masa lalu. Ia menjadi titik balik dalam sejarah dunia Islam. Ia melahirkan gelombang ideologi baru, dan hingga hari ini, gaungnya masih terasa. Nomor 1. Uni Soviet, 1991. Selama hampir 7 dekade, Uni Soviet berdiri sebagai simbol kekuatan global. Negara adidaya yang menyaingi Amerika Serikat. Tapi di balik tembok Kremlin, retakan mulai muncul. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ekonomi terpuruk, rak-rak toko kosong, antrian roti mengular, rakyat mulai bertanya, kemana perginya? Kejayaan, di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev, reformasi diluncurkan, perestroika dan glasnost. Harapannya, membenahi sistem, tapi kenyataannya, justru mempercepat keruntuhan. Di republik-republik seperti Lituania, Estonia, Ukraina, dan Georgia, suara perlawanan semakin lantang. Mereka tak lagi ingin tunduk pada Moskow. Mereka ingin berdiri sendiri. Demonstrasi meledak, semangat nasionalisme bangkit, Uni Soviet mulai kehilangan cengkramannya. Agustus tahun 1991, kelompok konservatif mencoba kudeta, tank-tank dikerahkan ke Moskow.
Tapi rakyat tak gentar. Mereka berdiri di depan kendaraan militer, menolak kembali ke masa kelam. Dunia menyaksikan, rakyat menantang kekuasaan. Kudeta gagal, tapi dampaknya besar. Kepercayaan terhadap pemerintahan pusat runtuh. Satu persatu republik menyatakan kemerdekaan. Uni Soviet tak lagi utuh. Dan pada tanggal 25 Desember tahun 1991, Gorbachev mengumumkan pengunduran dirinya. Bendera palu arit diturunkan dari Kremlin. Era berakhir, Uni Soviet bubar. Dari abu kekaisaran komunis, lahir 15 negara merdeka. Rusia menjadi penerus utama, tapi dunia tak lagi sama. Perang dingin berakhir, peta geopolitik berubah drastis. Dan bagi jutaan warga, identitas mereka ikut berganti. Keruntuhan Uni Soviet bukan sekadar runtuhnya negara. Ia adalah akhir dari satu ideologi besar, dan awal dari babak baru yang penuh ketidakpastian. Dari Moskow hingga Minsk, dari Tbilisi hingga Tallinn, suara rakyat akhirnya menang. Tapi harga yang dibayar adalah kehilangan, kebingungan, dan transisi panjang. Uni Soviet telah tiada, tapi jejaknya masih membekas di sejarah dunia. Dari Sri Lanka hingga Soviet, dari Tunisia hingga Indonesia, satu hal pasti, ketika rakyat bersatu, tak ada kekuasaan yang abadi. Demo bukan sekadar teriakan, ia adalah suara sejarah. Dan sejarah, selalu berpihak pada mereka yang berani. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena di Cakrif Channel, kita tak hanya menonton sejarah, kita memahaminya.